Sekarang udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. RPS itu rencana pembelajaran semester. Jadi kita harus kuliahannya harus terencana selama 1 semester ke depan, 16 kali pertemuan termasuk hari ini. Kita akan lakukan secara daring, tidak ada praktikum dan waktunya hanya 2 SKS. 2 SKS atau 1 SKS ya? Ada yang baca jadwal 2 SKS atau 1 SKS? 2, Pak. Ya, 2 SKS ya. Tidak ada praktikum. Seharusnya virologi itu ada praktikum. Kenapa? Karena nanti saya ceritakan ada hubungannya sama kesiapan dinamika kesehatan kita. Kalian tahu tahun 2019 bulan Desember itu ada kasus pertama kalinya blooming kasus virologi, ada SARS-CoV-2 tahun 2019 Desember, kemudian masuk ke Indonesia itu tahun 2022 Februari. Kemudian kita sempat kekurangan ATLM, analis teknologi laboratorium medis, untuk bekerja di laboratorium penelitian ataupun pengujian virologi untuk kasus corona, ya kan? Jadi akhirnya harusnya virologi itu ada praktikumnya. Nah, walaupun virologi tidak ada praktikumnya, di akhir perkuliahan nanti akan ada perkuliahan bersama dosen tamu. Dosen tamu tersebut akan mengajari deteksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 di mata kuliah virologi, gitu. Nah, tim dosennya tadi udah saya terangkan ada 4 orang ya. Nanti 14 topik ini akan dibagi ke 4 orang. Koordinatornya itu Dr. Lestari ya. Kemudian ini nanti saya bagikan RPS-nya. Jadi metode penilaiannya ada 3. Kita ada ujian tulis 2 kali, kemudian tugas dan sikap. Ya, sikap itu karena kita daring, jadi saya nggak bisa tahu kalian aktif atau tidak. Jadi saya lihat nanti dari absennya. Maka dari itu setiap komting, setiap minggunya harus melaporkan siapa yang datang, siapa yang tidak datang, ya. Nah, referensi yang bisa digunakan, kalian mungkin kalau beli buku agak mahal ya kan. Jadi saya kasih link-link website yang kalian bisa baca. Ada 3 link website, 2 dari NCBI, 1 dari course Lumen Learning. Jadi kalian bisa belajar tentang viral life cycle. Begitu. Nah, ini RPS tahun 2022. Jadi saya belum ganti ke 2023. Jadi kita akan memulai perkuliahan dari jam 9 ya, Rian. Jangan jam 8 karena hari Senin itu semua unit, semua prodi, semua di direktorat juga melakukan apel pagi. Jadi kita mulai jam 9 dan selesai di jam berapa? 9.40, Pak. Jam 10 ya? 9.40, Pak. 9.40 di jadwal. 9.40 berarti 1 SKS dong. Kalau biasanya di jadwal itu pas startnya jam 8 sampai jam 8.50 itu yang pertama, terus dimulai lagi dari jam 8.50 sampai 9.40, Pak. Oh, jadi kita sebetulnya 2 SKS atau 1 SKS? 2, Pak. Oh, berarti sampai jam ini ya. Saya lihat dulu ya sebentar.
Iya, 2 SKS ya, berarti 100 menit ya. 100 menit. Berarti kalau kita mulai jam 9, selesainya jam 10.40. Ya kan? Selesainya jam 10.40. Jadi teman-teman harus standby, karena ini daring ya. Karena ini daring, jadi teman-teman harus menyiapkan paket, jaringan, dan lain-lain. Saya nggak akan tegur teman-teman kalau nggak masuk ya, karena itu kalian udah semester 3, some of you udah membimbing adik-adiknya di PKKMB, jadi kalian jadi harus memberikan contoh yang baik ke adik-adiknya, jadi tanggung jawab kalian sendiri. Saya nggak akan mengingatkan kalian untuk masuk, kita akan mulai on time jam 9.00. Seperti biasa, saya akan tanya laporan berapa orang yang belum masuk dan yang sudah masuk ke setiap counting. Ini countingnya aja ada 2 orang yang nggak masuk ya. Oke, di minggu pertama kita akan membaca, seperti biasa saya akan membacakan RPS, kemudian saya akan menjelaskan dasar-dasar ilmu-virologi. Di minggu kedua akan ada penjelasan tentang virus DNA dan contoh-contoh virus DNA. Minggu ketiga itu ada virus RNA. Minggu keempat ada bakteriofag. Minggu kelima ada vaksin. Ada vaksin. Minggu keenam ada penyebaran virus. Dan minggu ke-7 patogenitas virus. Kemudian minggu ke-8 kita akan ujian secara daring ya. Sistemnya seperti biasa ya, lewat Google Form, tapi bentuk ujiannya itu ribet. Bentuk ujiannya itu ribet. Pengalaman teman-teman semuanya saya jelasin ya. Pengalaman dari kakak tingkatnya tahun lalu masuk virologi sama saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, kemudian ujian di pertemuan 8, dari 4 kelas tidak ada yang lulus satupun. Tidak ada yang lulus satupun. Nah, karena apa? Saya ingatkan, sebelum masuk virologi, teman-teman ya, sebelum masuk virologi, teman-teman harus baca biologi sel molekuler. Ya, saya ingatkan ya. Tahun lalu 2022 itu tingkat yang kakak tingkatnya yang udah KTI sekarang itu tidak ada yang lulus virologi sama saya. Udah nggak lulus, nuntut ilmu, nuntut nilainya bagus lagi. Kan kurang ajar, ya kan? Nggak ada yang lulus sama sekali. Berarti dari 200 orang 4 kelas itu tidak ada yang lulus sama sekali virologi. Kenapa? Karena kuncinya sebelum masuk virologi, adik-adik harus ngerti biologi sel molekuler. Biologi sel molekuler. Waktu itu biologi sel molekuler, kalau masih ada yang ingat, kita main games, ya kan, main kartu sama saya di semester 3. Bagi yang datang. Bagi yang nggak datang ya udahlah. Jadi teman-teman harus benar-benar belajar lagi biologi sel molekuler sebelum masuk virologi. Itu kuncinya ya. Karena nanti ujiannya ada kaitannya sama genetik, DNA, dan lain-lain. Kemudian minggu ke-9 ada antigen dan antibodi. Kemudian minggu ke-10 ada analisis virologi. Minggu ke-11 kita akan masuk ke contoh virusnya, ada hepatitis. Minggu berikutnya ada virus Dengue. Kemudian ada virus COVID-19 yang kemarin tips ya. Kemudian minggu selanjutnya ada jaminan mutu pemeriksaan virologi, dan di minggu ke-15 itu akan ada prinsip teknis pemeriksaan analisis virus COVID-19 menggunakan real-time PCR. Nah, kalau tadi baca
RPS-nya, rata-rata judul mata kuliahnya itu kaitannya sama biologi sel molekuler. Maka dari itu teman-teman harus baca dulu biologi sel molekuler, baru belajar virologi. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya nggak ngerti, nanti yang saya ceritakan mengawang-awang. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau buat peraturan baru? Maksudnya ada yang mau kita sepakati apa gimana? Ada yang nggak setuju masuknya jam 9, atau ada yang nggak setuju, atau ada yang mau, Pak, kenapa luring gitu? Itu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab ya, kenapa luring ya? Kenapa daring ya? Kenapa daring? Nah, karena memang peraturannya gitu, kalau teori harus daring karena kita belum ada gedung gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan mengenai RPS-nya, adik-adik? Pernah nggak sih dosennya itu bacain RPS? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oh iya. Ya, jadi karena pernah berarti teman-teman tahu ya apa yang dari RPS itu teman-teman bisa mempersiapkan diri sebelum masuk perkuliahan. Misalnya besoknya mau masuk tentang virus apa, malam ini bisa belajar tentang virus tersebut. Maka nanti kalau misalnya dosennya ngajak, bisa langsung ditanya itu. Buatlah pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Ya. Oke, hari ini kita langsung. Ada yang mau ditambahkan, mau disepakati atau gimana? Cukup? Nilai batasannya itu 75, 80. 80 kan kayak Nah, 80. Nilai minimumnya itu 80, Dek. Minimum kelulusannya itu 80. Oh iya, saya mau ingatkan lagi ya, teman-teman semua. Ini kan tingkat 3 ya. Tingkat 3, hari pertama, kuliah pertama, teman-teman semuanya, nanti waktu kalian lulus itu nggak seperti di universitas-universitas. Di universitas itu lulusnya itu cuma ditentukan berdasarkan skripsi atau KTI, ya kan? Kalau kalian itu ditentukan sama UKOM. Jadi kalau kalian nggak lulus UKOM, ya kalian nggak lulus di Poltekkes Medan, tidak menyandang AMDKes. Nggak akan ada tuh di nama kalian AMDKes. UKOM itu ada 180 soal. UKOM itu ada 180 soal. Dikerjakan dalam waktu 2 jam. 3 jam. Dikerjakan dalam waktu 3 jam. Berarti kalau dibagi-bagi berapa satu soal tuh berapa menit ya? 2 menit? 1 menit lebih. Ya. Nah, kalian bisa introspeksi sendiri dari sekarang. Kira-kira kalau UKOM-nya dibuat 180 soal, kemudian dengan batasan harus lulus, wajib lulus. Jadi UKOM itu kayak ujian nasional zaman dulu. Jadi kalau nggak lulus ya nggak lulus gitu. Karena ini dari pusat, dari AID, jadi wajib lulus. Kalau KTI kan masih bisa cincau-cincau kan, cincai-cincai sama dosennya. Udahlah Pak, nangislah kalian di depan supaya lulus ya kan. Kalau ini enggak. Kalau kalian nangis, meronta-ronta pun, kalian memohon-mohon sama Menteri Kesehatan, ya itu udah ketentuan gitu. Jadi kalau nggak lulus, ya udah. Jadi di semester akhir ini, di semester 5 dan semester 6, kalian bisa perdalam lagi apa yang nggak kalian ngerti. Kalian bisa tanyakan soal-soal UKOM sama kakak-kakak tingkat, atau kalian bisa ikut reot-reot yang ada di luar, reot-reot UKOM. Ini bukan hal yang gampang ya, karena menurut saya 180 soal dalam waktu 3 jam itu alangkah momoknya. Sangat momok ya, sangat sulit lah untuk lulus. Untungnya saya bukan ATLM, jadi saya nggak ada tuh UKOM-UKOMan. Gitu. Jadi kalau zaman saya dulu kalau nangis
ya udah kasihan dosennya ya lulus gitu. Kalau kalian nangis ya belum tentu lulus gitu. Oke ya. Ada yang mau disepakati? Nggak ada ya? Semuanya udah setuju dengan RPS, berarti teman-teman harus punya komitmen dengan kuliah virologi. Oke, kita masuk kuliah pertama. Ini singkat aja ya, untuk pengenalan dulu. Saya share screen. Sebenarnya lebih asik itu ya, lebih asik kalau bertemu langsung. Oke, adik-adik semuanya, kalian boleh off kamera kalau paket internetnya udah mau habis, boleh off kamera. Tapi kalau saya tanya dijawab ya, jangan nggak dijawab. Saya kayak ngomong-ngomong sama laptop nih kalau nggak dijawab. Oke ya, hari ini kita mau masuk struktur, replikasi, fenomena, dan proses pertumbuhan dari virus. Ya kan? Saya mau tanya sebelumnya sama kalian. Kalian pernah waktu kalian masuk pertama kali di Poltekkes Medan, kalian tahu nggak kita ada mata kuliah virologi? Enggak, Pak. Nggak tahu. Jadi kalau sekarang ditanya di semester 5, apa gunanya belajar virologi, kan nggak ada prakteknya Pak? Apa gunanya coba? Tahu nggak sebelumnya? Kan kita mau belajar sesuatu harus tahu dong gunanya. Saya les bahasa Inggris supaya mau kuliah di S2 di luar negeri. Saya belajar mobil karena saya eh, pengen bawa mobil, punya mobil. Nah, sekarang kalian belajar virologi, tahu nggak gunanya apa? Izin menjawab, Pak. Iya, Umam. Kalau menurut saya ini, Pak, untuk mendalami ilmu, untuk mendalami secara rinci bagaimana struktur dari virus tersebut dan dari virus tersebut membuat gejala klinis apa pada manusia. Selain itu juga mendalami secara rinci virus tersebut berbahaya fatal atau tidak, gitu Pak. Kalau menurut saya, Pak. Betul, betul. Secara teori benar yang kata Umam. Tapi yang kalau kaitannya sama TLM, apa coba? Kenapa ATLM? Kenapa analis teknologi laboratorium harus belajar virologi? Kenapa? Seperti kayak virus corona nih Pak, itu kan berhubungan dengan DNA tuh. Nah, sampelnya itu kan berhubungan dengan jurusan teknologi laboratorium medik itu Pak, menurut saya. Ya, betul. Jadi ada hubungannya, harusnya tadi kayak saya bilang ya, ini ada praktikumnya harusnya ya. Ini harusnya ada praktikumnya, tapi nggak apa-apa kita skip aja praktikumnya, kita belajar secara teori. Benar kata Umam, jadi kita kan nggak tahu ya ke depannya itu ada fenomena apa lagi. Kita nggak tahu ke depannya itu ada pandemi apa lagi. Kan sekarang corona jadi endemi ya. Tahu nggak bedanya endemi sama pandemi? Sudah mulai mengurang nggak sih Pak? Sekarang yang lagi semarak-maraknya rabies nggak sih? Rabies juga virus. Nah, tahu nggak apa bedanya endemi sama pandemi? Endemi itu apa? Pandemi itu apa? Kan kita baca berita kan di Metro TV atau di TV One. Virus corona, peraturan PPKM sudah dicabut. Sekarang corona sudah menjadi endemi. Nah, endemi. Apa itu endemi? Pertanyaannya. Ada yang tahu endemi apa? Endemi itu adalah kejadian fenomena yang hanya terjadi di satu wilayah. Kalau pandemi itu fenomena yang terjadinya seluruh dunia. Itu terjadi. Nah, itu bedanya pandemi sama endemi. Maka kenapa corona dibilang endemi? Karena
corona itu sekarang tuh udah kalau secara global itu nggak jadi permasalahan global lagi, tapi jadi permasalahan negara-negara. Bukan berarti coronanya hilang, enggak, tapi dia akan endemi, akan menetap di satu negara. Di negara mana? Ya di masing-masing negara, tapi jumlahnya sedikit, tidak lagi menjadi kecemasan global. Begitu. Nah, itu bedanya endemi sama pandemi. Balik lagi apa gunanya virologi sama ATLM? Ya itu tadi ya, karena kita nggak tahu fenomena apa yang terjadi di depan. Kita nggak bisa memprediksi tahun depan ada apa, tahun depan ada apa gitu. Karena rabies ini ya, ini kan ada kasusnya rabies ya. Karena rabies itu hubungannya sama hewan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia disebut apa? Apa? Penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia apa? Ayo calon ATLM. Seperti flu burung, Pak. Zoonosis. Oh, iya. Zoonosis. Nah, karena penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia itu biasanya dihandle sama Kementerian Pertanian atau Kementerian Peternakan, maka ATLM nggak berperan di rabies. Ya kan? Jarang ada ATLM yang belajar tentang rabies. Gitu. Tapi kalau corona tuh ada yang katanya dari hewan ke manusia, zoonosis juga ya dari hewan ke manusia. Tapi kan itu belum terbukti secara ilmiah ya. Itu masih cerita-cerita aja. Cerita-cerita agenda lah gitu, belum tahu benar atau enggak. Nah, akhirnya karena corona itu kejadiannya banyak di manusia, makanya ATLM berperan sebagai apa? Kalau saya lihat ya di rumah sakit DDAS ya, rumah sakit Duafa, apa sih? Dompet Duafa, rumah sakit Dompet Duafa yang dikelola sama Dompet Duafa, itu yang mengambil sampel swab antigennya, sampel swabnya sampel swab ya antigen ya, sampel swabnya antigen di nasofaring atau di hidung, di dalam rongga hidung itu adalah ATLM. Jadi ATLM yang mengambil sampelnya dari nasofaring. Kemudian dimasukkan ke dalam buffer. Setelah dimasukkan ke dalam buffer, baru ATLM menganalisis menggunakan RT-PCR, real-time polymerase chain reaction. Nah, setelah itu ATLM yang membaca hasilnya apakah dia positif atau negatif. Nah, kalau ATLM tidak belajar virologi, maka nggak akan ada kemampuan ATLM untuk bisa menganalisis berbagai virus yang kaitannya sama manusia. Kayak tahun 2020 kemarin, kan kita banyak kekurangan analis karena nggak ada analis yang bukan nggak ada ya, tapi sedikit analis yang kompetensinya bisa menggunakan real-time PCR, real-time polymerase chain reaction. Tahu sebelumnya RT-PCR tahu nggak? Ada yang pernah tahu real-time polymerase chain reaction? Atau ada yang pernah swab nggak? Swab nasofaring? Pernah, Pak. Kenapa? Hah? Pernah. Pernah, Pak. Pernah ya? Pasti pernah dong ya. Pasti rata-rata banyak yang udah pernah swab nasofaring. Apalagi yang kalau berpergian ke naik pesawat, pasti swabnya swab nasofaring. Ya kan? Swab nasofaring. Nah, kalian pernah tanya nggak yang sama yang swab itu? Itu dia profesinya tuh apa sih sebetulnya? Perawatkah atau ATLM? ATLM, Pak. Iya betul, ATLM. Tapi ada beberapa rumah sakit yang dia perawat yang ngambil ya. Tapi sebenarnya itu adalah tusinya si analis kesehatan. Jadi analis kesehatan yang swab antigen, kemudian masukin ke dalam buffer, dibawa ke laboratorium untuk dideteksi apakah ada coronanya atau enggak.
gitu. Gitu kira-kira. Nah, tapi karena ATLN-nya itu nggak punya kompetensi yang mumpuni, karena banyak 200 orang yang nggak lulus virologi, akhirnya yang mengambil alih itu adalah orang-orang bioteknologi, orang-orang biologi, kayak kakak ini. Nah, nih. Nah, kakak itu, kakaknya itu kemarin kerjanya sebagai analis untuk laboratorium virologi, khusus untuk mendeteksi menggunakan RT-PCR virus corona. Yang harusnya dikerjakan sama ATLN, tapi karena ATLN-nya nggak punya kemampuan, nggak punya kompetensi yang cukup, makanya yang diambil itu orang biologi, bioteknologi. Karena biasanya orang biologi sama bioteknologi itu udah pegang PCR tuh saat penelitian dia di kuliah. Makanya kita kekurangan tahun 2020 sampai 2022 awal kita kekurangan ATLM untuk kasus corona. Gitu ceritanya. Panjang ya pengantarnya. Oke. Selanjutnya, nah sebelum tadi kayak saya bilang ya, belajar dari kakak tingkatnya yang banyak yang nggak lulus virologi. Jadi teman-teman baca dulu biologi sel molekuler ya kalau di TLM namanya, biologi sel molekuler. Baca dulu. Kemarin biologi sel molekuler dosennya siapa aja? Bu Ica. Bu Ica, terus saya. Terus dosennya pun kan lupa. Apalagi isi kontennya. Siapa dosennya adik-adik? Bu Ica, Bu Carolina, saya, satu lagi siapa? Bu Lija. Bu Liza. Ya kan? Nah, di biologi molekuler yang paling harus kalian baca itu adalah central dogma. Central dogma itu tahu nggak apa? Kalau masuk sama saya kemarin pas saya udah ajarin central dogma. Central dogma itu dari DNA dirubah menjadi RNA, dari RNA dirubah menjadi asam amino, dari asam amino dirubah menjadi protein. Nah, itu central dogma. Kenapa dibilang central dogma? Karena bayangkan aja ya, semua aktivitas kita saat saya ngomong sekarang aja itu yang bekerja adalah central dogma, ya. Saat saya ngomong ini akan ada energi yang keluar. Kalau bahasa ilmiahnya ATP, adenin trifosfat, ya kan? Ada ATP yang keluar. Saat ada ATP yang diproduksi oleh sel saya, itu diproduksi sama enzim namanya ATPase. ATPase itu adalah enzim. Enzim itu adalah protein. Nah, protein itu dibentuk dari butiran-butiran asam amino yang menyatu. Kemudian asam amino itu dibentuk dari RNA. RNA itu dibentuk dari DNA. Jadi kalau diurutkan dari DNA menuju RNA, dari RNA menuju ke asam amino berubah menjadi ATPase atau protein atau enzim. Kemudian dari ATPase saya bisa berenergi untuk mengajar. Nah, itu saking krusialnya biologi sel molekuler. Maka sebelum masuk virologi, karena selain itu teman-teman semuanya kalau nanti kita belajar, virus itu cuman ada envelope-nya, cuman ada lapisan luar, kemudian materi genetiknya di dalam. Jadi kenapa kita harus belajar genetika molekuler? Karena ya virus itu tuh bagian utamanya itu adalah bagian genetiknya, bukan envelope-nya. Kita mau mempelajari itu bagian genetiknya. Kalau teman-teman kena corona awal-awal ya, kena corona di tahun 2020, kita masih ada antigen pakai serum darah, ya kan? Darahnya
kulit kita ditusuk, kemudian dipencet darahnya dimasukin ke dalam rapid testnya keluarlah si 2 garis. Artinya di dalam darah kita punya antigen si corona, ya kan? Nah, kemudian lebih advance lagi, lebih maju lagi. Swab antigen dari swab virusnya langsung atau swab antigen atau virusnya langsung dari nasofaring atau dari ludah kita. Dari ludah kita. Kemudian kita meludah, kemudian kita taruh ludah kita di rapid test, kemudian muncul 2 garis. Nah, itu untuk melihat antigen yang ada di dalam tubuh. Gitu. Oh, sorry ya, kalau yang darah tadi kita melihat antibodi. Kalau yang di darah tadi kita melihat antibodi, kalau kita nasofaring kita melihat antigennya. Jadi kalau di darah kita melihat antibodi, di nasofaring atau menggunakan RT-PCR atau yang dari ludah, itu kita melihat si antigen atau si virusnya langsung. Jadi bukan antibodi yang terbentuk, tapi si virusnya langsung. Kira-kira kayak begitu. Nah, kemudian setelah namanya menggunakan rapid test, baru muncul RT-PCR, real time polymerase chain reaction. Jadi kita di swab antigen, kemudian kita masukin ke dalam buffer, kemudian buffernya kita masukin ke dalam alat PCR, kemudian hasilnya akan keluar dalam bentuk grafik. Teman-teman, kalau pernah nggak pemeriksaan RT-PCR waktu corona kemarin, itu kalian membaca hasilnya sendiri. Nggak usah dibacain sama dokternya. Pernah nggak melihat hasil RT-PCR-nya? Pernah nggak membaca hasil RT-PCR-nya secara langsung? Nggak dibantu sama dokter? Ada yang pernah? Belum, Pak. Kalau belum, jadi dapatnya kayak mana? Setelah kalian pemeriksaan corona, dapatnya hasilnya kayak mana? Gak ada yang tahu. Nggak ada yang Macam tahu. apa? Kan belum pernah ke situ, Pak. Belum pernah pemeriksaan, nggak mungkin lah belum pernah pemeriksaan RT-PCR. Ada yang pernah naik pesawat waktu corona? Atau belum ada yang pernah naik pesawat? Belum. Ada yang belum naik kereta api lah, nggak usah pesawat lah, naik kereta api. Pernah nggak waktu corona naik kereta api? Belum. Pak, waktu Belum. itu hasil PCR-nya dibacain, nggak dibacain, dikirim lewat email. Dikirim lewat email itu hasilnya kayak mana, Jess? Udah dikirim negatif gitu aja. Ah, mana mungkin. Ya, Pak Pak, Noko, bener. Jess. Novo. Enggak. Bener, Mana coba Pak. cari ya. Coba Ada. cari ya. Masih Ya, ada, mana? Pak. Coba share screen. Nggak ada lah di sini share screen-nya, di email. Alasannya saya Jessica nih. Alasan. Jadi ya, iya. Oke, jadi mungkin ada laboratorium yang langsung membacakan hasilnya, ada yang ngasih angka. Ada yang ngasih angka di hasilnya. Jadi angka itu yang akan menentukan apakah kita corona atau tidak. Tuh. Nah, ini tuh prinsipnya saya kasih tahu ya dari awal. Ini tuh prinsip virologi itu ribet ya, adik-adik, ribet. Jadi kalau media belajarnya itu cuman Zoom, saya rasa yang diabsorpsi itu mungkin 20% kali ya. Jadi ini penjelasannya ribet, ruwet. Jadi kalau nggak ngerti nanti silahkan ditanyakan ya. Saya share screen ulang. Oke, next.
Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya kan ya. Jadi ya itu tadi ya kenapa kita harus belajar virologi ya karena fenomena yang langsung kita rasakan, adik-adik rasakan, saya rasakan adalah saat COVID-19. Kita mau analisis sampel aja susah banget, nunggunya berhari-hari gitu karena prosesnya memang panjang, terus analisnya juga sedikit. Nah, kemudian karena virus itu struktur itu sederhana, struktur jadi saya mau tanya deh, sebelum saya bilang sesuatu ya, sebelum saya selanjutnya, kalian rasa virus itu, kalian kan IPA semua ya, nggak ada yang IPS dong. Menurut kalian virus itu makhluk hidup atau bukan? Ayo, perwakilan dari kelas A. Apa Pak? Apa Pak? Makhluk hidup atau bukan? Virus itu makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup, Pak. Hidup lah Pak. Makhluk hidup, Pak. Iya. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Bertumbuh dan berkembang, Pak. Bernafas. Berkembang biak. Nafas. Berkembang biak. Ciri-ciri Bukan, Pak. berkembang biak. Terus Pak. apa? Memerlukan makanan. Memerlukan berkembang biak, memerlukan makanan. Terus? Menguntungkan, merugikan. Nah, itu bukan. Melakukan Ayo. pernapas. Dapat Bukan bereproduksi. bereproduksi tadi udah. Bukan bernafas, tapi metabolisme. Kan? Ya, Pak. Metabolisme. Jadi kalau dibuat ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, jadi kalau yang udah mati nggak dibilang makhluk hidup lagi gitu ya. Jadi misalnya kita opung-opung lah, misalnya ada opung-opung yang meninggal lah. Opung-opung itu udah nggak makhluk hidup lah, dia makhluk mati gitu. Jahat kali kalian, dia tetap makhluk hidup. Karena walaupun dia udah nggak bernapas, tapi kan dia pernah bernapas ya kan. Jadi dia tetap makhluk hidup loh. Jadi ciri-ciri makhluk hidup bereproduksi, melakukan metabolisme, apalagi tadi memerlukan makanan. Nah, kalau kita lihat di virus melakukan reproduksi nggak? Enggak. Hah? Reproduksi nggak dia? Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak. Berarti dia bukan makhluk hidup lah. Coba Dia saya mau didebat. Berkembang biak nggak sih, Pak? reproduksi, Pak. Apa Ranggi? Apa Ranggi? Dia berkembang biak kan, Pak, untuk memperbanyak populasi gitu kan, Pak. Tapi nggak dengan cara bereproduksi, Pak, dengan cara membelah diri. Beda cara dia, Pak. Gitu, Pak. Reproduksi ya, sel juga dia namanya reproduksi. Jadi reproduksi itu bukan berarti menempelnya kelamin jantan dengan kelamin betina, itu bukan bereproduksi namanya. Itu namanya fertilisasi. Kalau reproduksi itu dari satu sel berubah menjadi dua sel berubah menjadi 4 sel berubah menjadi 8 sel. Nah, itu reproduksi. Tapi kalau yang kamu bilang tadi itu namanya fertilisasi, beda. Fertilisasi itu ketemunya sel sperma dengan sel telur atau sel jantan dengan sel betina. Nah, itu ketemunya disebut dengan fertilisasi. Tapi kalau reproduksi dari sel satu berubah menjadi 2 sel itu namanya reproduksi. Nah, oke, coba. Ada yang bisa membantah kalau saya bilang virus itu tuh bukan makhluk hidup? Benar, Pak. Menurut kalian gimana? Izin Pak, boleh saya? Alfi, coba. Menurut saya, pertanyaan tadi kan, apakah virus itu bukan? Menurut saya, virus itu bukan termasuk COVID. Virus sendiri terdiri dari proteinnya, yakni terdiri dari DNA dan RNA. Makhluk hidup, rata-rata makhluk hidup itu mempunyai sel atau organ. Sel yang bisa membentuk makhluk hidup tersebut. Dan juga beberapa virus itu tidak dapat bereproduksi karena virus rata-rata hanya
memperbanyak diri dengan ya beberapa virus hanya memperbanyak diri, dan juga menurut saya virus itu sangat kompleks karena hanya terdiri atas protein, materi DNA atau RNA, sedangkan makhluk hidup terdiri dari banyak sel dan organ. Yang Pak, terima kasih. Oke. Sebenarnya Alfi putus-putus, tapi beberapa saya dapatkan dari Alfi. Saya catat dulu ya. Alfi bilang salah satunya virus itu dibilang makhluk hidup karena dia punya sel. Salah total. Kalau ada SBMPTN, Izin Pak, saya bilang ya, virus itu bukan makhluk hidup karena tidak mempunyai sel. Sedangkan makhluk hidup itu betul. terdiri dari beberapa organel. Nah, betul ya. Jadi kalau pernah ikut SBMPTN, pasti kan pertanyaannya mengenai perbedaan sel virus, sel hewan, sel tumbuhan gitu kan. Nah, jadi virus itu nggak punya sel deh. Nggak punya sel. Dia tuh cuma punya envelope, punya pembungkus DNA, tapi bukan sel. Sel itu syarat dikatakan sel, dia kalau ada membran selnya atau dinding selnya. Membran sel lah minimal. Kalau dia punya membran selnya baru disebut dengan sel. Tapi karena virus tidak punya membran sel, punyanya envelope, punyanya lapisan, maka dia nggak punya sel. Gitu. Nah, jadi menurut kalian virus itu makhluk hidup apa enggak? Tidak, Pak. Kenapa, Rian? Seperti tadi Bapak jelaskan, kategori makhluk hidup itu udah mempunyai struktur sel yang lengkap. Sedangkan virus tidak memiliki beberapa struktur, contohnya sitoplasma dan organel sel, Pak. Oke, kata Rian, virus itu bukan makhluk hidup, Pak, karena dia nggak punya sel dan rangkaian dari selnya tadi. Nah, tapi bayangkan, jadi gimana cara virus itu bisa bereproduksi kalau dia nggak punya sel? Ayo, Replikasi dalam saya sel mau inang. apa? Replikasi Arya dalam sel. replikasi dengan sel inang. Kata Arya replikasi dengan sel inang. Yang lainnya? Ayo coba berpikir gimana caranya. Ya, Alsira. Menurut saya virus itu bisa dikatakan makhluk hidup dan bisa dikatakan benda mati, Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya makhluk hidup, virus itu dapat mereplikasi diri dengan cara hinggap di dalam tubuh inangnya, Pak. Dan dikatakan benda mati itu seperti yang dibilang Bapak tadi, dia tidak memiliki sel yang lengkap ataupun dia dapat dikristalkan, Pak, sehingga bisa dikatakan benda mati. Nah, betul, paling tepat jawabannya Alsira. Betul banget. Jadi virus itu ada yang bilang makhluk hidup, ada yang bilang bukan makhluk hidup atau benda mati. Gitu. Kenapa? Karena virus itu kalau dibilang benda mati, kenapa? Karena dia nggak bisa hidup di luar sel inang. Sel inang tahu nggak? Bukan sel inang-inang ya. Bukan. Sel ibu-ibu pun bisa dia, sel bapak-bapak pun bisa. Bukan sel inang maksudnya selnya si inang, bukan ya. Jadi sel itu syarat dia bisa bereproduksi, bisa berkembang biak adalah jika jika virusnya masuk ke dalam sel. Selnya siapa? Selnya korban. Ya kan? Selnya itu adalah korbannya. Jadi kalau corona itu menginfeksi salah satu dari kalian, ya. Jadi corona itu masuk ke dalam sel kalian. Kemudian di dalam sel kalian itu dia bereproduksi. Setelah di dalam sel kalian bereproduksi, selnya pecah. Selnya pecah. Apa yang terjadi kalau selnya pecah? Berkembang biak. Lah iya, dia kan ada berkembang biak di dalam. Apa? Adanya individu baru, Pak.
Iya, betul. Jadi kan dia masuk ke dalam sel inang, ya kan? Masuk ke dalam sel inang, sel si sel si korbannya, kan? Nah, kemudian di dalam sel inang itu dia akan memperbanyak diri dari 1, 2, 4, 8, 16, pangkat 2, ya, kelipatan 2. Nah, dia akan memperbanyak diri. Memperbanyak diri, setelah dia banyak, setelah dia banyak, pecah selnya. Sel korbannya, sel inangnya itu pecah. Nah, apa yang terjadi kalau sel inangnya pecah? Izin menjawab, Pak. Iya, Jadi kalau misalnya selnya pecah, maka DNA ataupun RNA dari virus itu akan bergabung dengan sel inang, Pak. itu sebelum pecah. Sebelum pecah, dia akan bergabung. DNA-nya virus dengan DNA-nya manusia itu akan bergabung. Nah, tapi setelah pecah selnya manusia, apa yang terjadi? Nekrosis, Sel Pak. satu, betul, nekrosis. Betul banget, nekrosis. Makanya kalau yang kena corona itu rata-rata paru-parunya rusak, rata-rata dia sulit bernafas. Kenapa? Karena nekrosis sel dan jaringan di dalam paru-parunya. Jadi untuk memperbanyak diri, untuk keluar dari selnya, maka virus itu harus memecah selnya, sel inangnya. Kalau coronanya masuk ke dalam sel paru-paru. Kemudian sel paru-paru kita pecah. Sel paru-paru kita pecah, 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya virusnya terus menyerang selnya. Akhirnya terjadi nekrosis. Karena terjadi nekrosis, selnya pecah, selnya mati, maka kita akan kesulitan bernafas. Lama-kelamaan akan Mati, Pak. Mati, Pak. Iya. Ya, mati. Jadi itu alasannya. Kenapa? Jadi itu alasannya kenapa orang-orang kalau kena corona tuh sakit paru-paru. Gini ya kan, Pak, kenapa yang diserangnya paru-paru? Kenapa yang diserangnya paru-paru? Pernah nggak? Pak, kenapa ya? Kenapa nggak kulit aja yang diserangnya? Kenapa nggak mata aja? Mata kan sel juga, kulit juga sel. Apalagi kuping sel, tulang sel, apalagi Izin menjawab, Pak. darah sel. Pak. Tapi kenapa yang kebanyakan yang mati itu selnya adalah sel paru-paru? Kenapa? Kenapa, Daud? Karena virus itu, Pak, masuk melalui sistem pernapasan, Pak. Kurang tepat. Virus itu bisa masuk ke dalam, bisa melalui makanan. Bisa. Misalnya kan ada orang corona bersin di Aceh, terus kita makan nasinya. Bisa loh kena. Tapi kenapa yang diserang itu paru-paru? Kenapa? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Nanti saya kasih tahu di slide. Lanjut ya. Jadi saya ada kamu. Lanjut. Kita ke slide lagi balik. Pak, kita masih berapa slide? Udah mau habis waktunya. 10.40 ya. Oke, kenapa tadi dibilang virus strukturnya paling sederhana? Karena tadi ya, dia itu nggak punya, virus itu nggak punya organel. Dia nggak punya membran sel, dia bahkan bukan seluler, ya. Dia nggak punya organel. Hal yang sama antara sel kita dengan selnya virus, antara virus dengan kita adalah sama-sama punya materi genetik, bisa dalam bentuk RNA, bisa dalam bentuk DNA, gitu. Jadi sama-sama punya materi genetik dalam bentuk DNA maupun RNA.
Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya, karena virus itu ya, virus itu bentuknya sederhana, virus itu bentuknya cuman adanya DNA atau RNA, kemudian panjang DNA-nya manusia tahu nggak berapa? Kromosom manusia ada berapa? 23 pasang, Pak. 23 atau 46, ya kan? Kan 26 36 kalau belum sama sel, belum sama DNA, belum sama kromosom seks, belum sama kromosom seks. Kalau sama kromosom seks jumlahnya 48, ya kan? Jadi oke, jadi teman-teman, tadi saya mau ngomong apa ya? Lupa saya. Oh ya, nah, jadi virus itu ya, virus itu bentuknya sederhana, cuman ada DNA doang atau RNA. Dia pilihan ya, antara dia punya DNA aja atau punya RNA aja. Jadi nggak ada virus yang punya DNA dan RNA. Kalau manusia kan atau sel-sel yang lainnya itu kan punya DNA, punya RNA. Ya kan? Kalau punya DNA pasti punya RNA. Ya kan? Kalau manusia punya DNA, pasti punya RNA. Kalau makhluk RNA belum tentu punya DNA. Tapi kalau virus itu either dia punya DNA atau dia punya RNA saja. Toh. Nah, karena bentuknya sederhana, makanya virus itu gampang berubah. Lebih gampang berubah virus daripada sel bakteri. Sel bakteri itu kan kalian pernah nggak dengar resistensi obat kalau pada TB, tuberkulosis? Ya kan? Banyak yang pasien di Sumatera Utara itu yang resistensi obat TB. Resistensi obat TB. Nah, resistensi obat TB itu terjadi karena perubahan DNA. Ya. Jadi karena perubahan DNA dari tuberkulosisnya, Mycobacterium tuberculosis. Karena DNA-nya berubah, maka proteinnya berubah. Karena proteinnya berubah, makanya dia tahan terhadap obatnya. Kayak begitu. Nah, itu si bakteri, ya kan? Virus lebih gampang lagi berubah. Coba kalian bayangkan. Dalam pandemi kita selama 3 tahun ya, 2020, 21, 22, 23, 4 tahun ya. 3 tahun, 21, 20, 21, 22. Dalam jangka 3 tahun ini, berapa kali kalian temukan varian virus corona? Ada berapa banyak? Coba sebutkan apa aja. Tahu nggak? Aduh, masa tidak tahu. Ayo Nurul, Mutia, Izmi, Siregar. Tahu nggak? Varian-varian virus corona apa aja? Nggak tahu. Coba Ani Harahap. Ani Sari apa nih? Ranggi Sartika angkat. Varian Ayo. Delta. Varian Delta, Nah, Pak. Betul, varian Delta muncul pada tahun berapa? 2020, Pak. 2021. Masa? 2021. 2021, Pak. Ya kan? 2021. 2020 tuh masih varian Alpha. Alpha, Beta, Delta. Terus varian apa lagi yang terakhir? Gamma, Ingat Pak. nggak? Gamma. Gamma. Beta, Pak. Terakhir yang paling menghebohkan. Omikron. Omikron.
Omikron, betul. Ya kan? Omikron. Coba bayangkan. Sama-sama virusnya virus corona. Tapi dalam waktu 3 tahun dia bisa bereplikasi, dia bisa berubah 12 kali. 12 kali dia bisa berubah dalam 3 tahun. Kalau TBC itu dia nggak bisa 3 tahun 12 kali, itu nggak bisa, kecuali terjadi bom atom di mana gitu ya kan. Terjadi bom atom kayak di Hiroshima Nagasaki, kemudian terjadi perubahan mutasi pada bakteri. Nah, itu mungkin dalam waktu setahun. Apalagi dalam waktu 3 tahun itu nggak mungkin bakteri bisa berubah dalam waktu 3 tahun. Tapi kalau virus itu bisa berubah dalam waktu 3 tahun, itu corona udah bisa berubah 12 kali. Luar biasa nggak? Nah, saking berbahayanya virus ini, makanya kita sebagai ATLM harus bisa punya dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang virologi begitu. Kenapa? Karena biasanya kalau virus itu nggak bisa dikasih antibiotik, biasanya dikasihnya antibodi. Berarti obat-obat yang meningkatkan antibodi. Kemudian pemeriksaannya pasti kaitannya sama antibodi dan antigen. Nah, untuk itu ATLM harus tahu prinsip-prinsip virologi. Kalau nggak tahu, malu. Apa profesinya? Profesinya ATLM dari mana? Dari Poltekkes Medan. Aduh, malu. Ya kan? Ini teman-teman ada berita dari Semeru. Jadi tahun 2019 sampai tahun 2020 ya ada infeksi Cina dan Indonesia ya. Kemudian yang perlu kalian baca adalah lack of laboratory personnel. Jadi kekurangan personil analis kesehatan. Bayangkan coba adik-adik semuanya. Ya kan, dalam keadaan yang darurat, emergensi tingkat dunia itu kita kekurangan ATLM. Bukan jumlahnya yang kurang. Karena kan Poltekkes ATLM, tahu nggak jurusan TLM Poltekkes Medan dari tahun berapa? Aduh, sejarah TLM aja nggak tahu ini gimana. TLM Poltekkes Medan dari tahun berapa? Yaudah, Poltekkes Medan dibentuknya tahun berapa? Aduh. Mana ini anak BEM? Anak BEM siapa anak BEM? Mana anak BEM? Tubet juga nih anak BEM ini. Masa nggak tahu? BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, nggak tahu sejarah Poltekkes Medan. Ayo, siapa anak BEM? Sebutkan. Krisma Lumban Tobing, sebutkan siapa anak BEM. Dia pun nggak tahu siapa anak BEM. Nggak tahu. Ayo, siapa anak BEM Rian? Siapa anak BEM? Saya mau tanya. Nabila, Pak. Nabila. Nabila. Mana kau Nabila? Di mana engkau Nabila? Nabila kelas berapa ini? Kelas D, Pak. Hadir, Pak. Nah, Nabila kelas D. Coba Nabila Putri Rinjani Siregar. Tahun berapa Poltekkes Medan berdiri, Nabila? Nabila, jangan kau teleponan ketua BEM, kau jawab aja kapan. Nabila nih. Nggak tahu, Pak. Ya Allah, Nabila. Memanglah kau Nabila. Divisi apa Nabila di BEM? Dalam negeri, Pak. Aduh, dalam negeri lagi. Dalam negeri harus ngerti Poltekkes Medan. Poltekkes Medan berdiri tahun 2002. Tahun 2002. Ya kan? Berarti dari tahun 2002 sampai tahun 2019 itu 17 tahun. Berarti dari 17 tahun itu berarti udah 17 kali meluluskan ATLM dari Poltekkes Medan. 17 kali meluluskan ATLM dari Poltekkes Medan. Tapi kenapa
tahun 2019 kita masih kekurangan ATLM untuk pemeriksaan COVID. Kenapa? Tidak kompeten, Pak. Bukan tidak kompeten. Agak diafirmasi lah kalimatnya, kurang kompeten. Jangan dibilang tidak, kurang kompeten. Iya betul, karena kompetensi kita itu nggak ada belajar genetik. Kita tuh belajar apa DNA itu dibilangnya sulit karena nggak ada alatnya gitu, ya kan? Padahal kita bisa belajar dari YouTube. Oke, nah itu tadi kenapa kita kekurangan ATLM. Ya Nabila tahun 2002 pakai kaedah dibentuk Nabila. Lanjut. Oke. Di sini ada pertanyaan, apakah corona udah selesai? Saya mau ngomong sama Nabila. Nabila, menurut kamu corona udah selesai belum Nabila? Nabila Putri Rinjani Siregar. Udah, Pak. Udah selesai. Ya kan? Jadi endemik. Betul. Tapi apakah sampai situ? Enggak. Enggak ada pernyataan yang bilang kalau corona sudah berakhir. Itu berarti yang bilang itu nggak ngerti ya konsep virus ya. Virus itu akan tetap terus berkembang. Kalau kita kasih antivirus ya, maka si virusnya akan berpikir gimana caranya dia bisa merubah DNA-nya atau merubah RNA-nya supaya antivirusnya itu nggak lagi bekerja di virusnya. Gitu. Jadi virus itu secerdas itu, ya kan? Secerdas itu. Jadi kalian jangan kalah sama virus. Jadi virus itu sampai sekarang dia masih berpikir nih, gimana caranya saya supaya melawan antivirus ya, melawan antivirus. Akhirnya dia harus merubah si DNA-nya atau RNA-nya. Kalau DNA-nya atau RNA-nya berubah, maka asam amino atau protein yang dihasilkan akan berubah sehingga asam aminonya lagi tidak akan lagi anti terhadap antivirusnya, nggak akan mati dia terhadap antivirusnya gitu. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, nah ini udah mulai teorinya ya. Kalau dilihat dari strukturnya, maka virus ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian luar itu disebut dengan envelope. Bagian dalam itu ada bagian yang menyelubungi materi genetik lagi disebut dengan kapsid. Jadi kalau ada pertanyaan bagian mana yang menyelubungi materi genetik disebut dengan kapsid. Yang menyelubungi kapsid apa? Envelope. Nah, di dalam kapsid itu ada materi genetik berupa DNA ataupun RNA. Gitu loh. Ya. Oke. Kalau materi genetiknya RNA, maka di dalam RNA-nya itu terdapat adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Kalau DNA, strukturnya apa? Adenin, guanin, sitosin, timin, betul. Jadi urasilnya diganti dengan timin, kan? Nah, tadi kayak yang saya bilang, DNA dan RNA pada virus itu gampang berubah, ya kan? Coba kalian bayangkan ini ada RNA dari virus ya, ada RNA dari virus. Kemudian ada urutan normalnya, ada urutan GCA. Urutan normalnya GCA. CAU, GCA. Jadi guanin, sitosin, adenin, kemudian sitosin, adenin, urasil, kemudian guanin, sitosin, dan adenin. Nah, dari urutan ini akan terbentuk 3 asam amino berupa arginin. Dari GCA berubah menjadi arginin. Dari CAU berubah menjadi histidin. Dari GCA berubah menjadi alanin. Tapi karena virusnya pinter, dia merubah DNA-nya atau RNA-nya hanya satu basa nitrogen yang dirubah. GCA yang tadinya C berubah menjadi U.
Ya tadinya C berubah menjadi U. Jadi U, A, U, D, C, A. Maka urutan asam aminonya akan berubah menjadi arginin, tirosin, dan alanin. Kalau DNA-nya berubah, sesederhana itu ya, satu DNA saja yang berubah, satu basa nitrogen saja yang berubah, kenapa? Akan merubah asam aminonya. Ya kan, bayangkan cuma berubah dari C berubah di U, dari C berubah jadi U. Dia merubah histidin menjadi tirosin. Karena satu asam amino yang berubah, struktur proteinnya itu jadi berubah. Kalau struktur proteinnya berubah, maka antivirusnya itu nggak akan lagi bekerja. Gitu. Segampang itu. Ya kan? Sampai sini ada yang mau ditanya? Apa udah mulai pusing? Apa itu adenin, guanin, apa itu bas nitrogen, apa itu RNA, makanya saya bilang baca nanti sebelum masuk virologi lagi, baca lagi genetika biologi sel molekuler atau genetika. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya, Kak? Ada ya? Nah, ini filogenetik dari SARS-CoV-2 ya. Coba kalian bayangkan, 3 tahun saja dia melalang buana di dunia. Dia tadinya dari tadinya dia alfa, berubah jadi beta, dari beta dia berubah jadi omikron, jadi E, jadi B, jadi segini banyak. Ini data saya di tahun 2022. Jadi ini segini banyak virus corona yang muncul tahun 2019 terjadi perubahannya. Jadi sebanyak ini. Maka dari itu TLM harus wajib bisa dasar-dasar virologi gitu. Jadi kalau nanti kita ada pandemi yang akan datang lagi, maka ATLM yang akan melakukan pemeriksaan di laboratorium. Bukan lagi biologi, bukan lagi bioteknologi. Ya. Oke. Seperti katanya ya, seperti judulnya virologi. Kita belum cerita tadi apa artinya virologi. Jadi viro itu adalah virus, logi itu adalah ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang virus. Kira-kira kayak begitu. Pak, kenapa slide Bapak kosong? Iya, karena saya mau kalian mendengarkan, bukan mencatat. Oke. Nah, ini ukuran dari virus ya. Coba kalian bayangkan adik-adik semuanya yang saya cintai, yang serta dirahmati oleh Allah SWT dan Tuhan yang Maha Esa. Nah, coba mana virusnya? Ini polio virus, kan? Smallpox virus. Smallpox tahu nggak? Virus apa? Virus apa? Virus apa, Krisman? Virus monyet itu loh. Cacar monyet. Menyerang manusia. Pak. Virus monyet yang menyerang manusia. Ini virus flu virus. Nah, ini bakteri. Coba bayangkan. Ya kan adik-adik semuanya. Bakteri ini ukurannya 1 mikrometer. Virus ukurannya di bawah itu. 100 nanometer, 10 nanometer, bahkan 1 nanometer. Itu virus. Sedangkan sel kita itu ukurannya antara 10 mikrometer sampai dengan 100 mikrometer. Nah, pertanyaannya, kalau kayak begini ya, pertanyaannya, bisa nggak virus itu menyerang bakteri? Bisa nggak? Bisa nggak virus itu menyerang bakteri? Kalau tadi virus menyerang sel manusia, pasti bisa. Kalau menyerang sel tumbuhan, pasti bisa. Kalau menyerang bakteri, bisa nggak? Arya Kirani. Ngantuk rasanya Arya Kirani dia. Arya Kirani, tolong jawab. Kurang tahu, Pak. Saya nggak mau ya jawabannya
tahu, pikir dulu. Enak aja bilang nggak tahu. Cepat Arya Kira nih, kalau nggak maju-maju nih kita. Bisa atau nggak? Jawab. Bisa kayaknya. Kenapa bisa? Karena lebih besar daripada si virus. Nah, itulah. Itu kan bisa dia jawabnya sebetulnya. Malas sekali Mas Arya Kiranya. Betul ya, jadi karena virus itu ukurannya lebih kecil daripada bakteri, maka si virus ini bisa menginfeksi bakteri. Virus yang menginfeksi bakteri disebut apa? Ada yang tahu nggak? Virus yang Bakteriofag. betul sekali, bakteriofag. Jadi virus yang menyerang bakteri itu disebut dengan bakteriofage atau bakteriofag. Bukan fagnya FUCK ya, bukan ya, tapi FAG atau PHAGE, fag gitu. Bakteriofag. Oke. Terpinter ya LM ini. Malas saja. Ya, lanjut ke karakteristik virus. Jadi virus itu tadi sudah saya jelaskan, dia sederhana, kemudian dia aseluler, kemudian disebut dengan obligat intraseluler parasit. Tahu nggak maksudnya obligat intraseluler parasit? Secara random saya sebut namanya. Gaby berutuh. Tahu apa itu obligat intraselular parasit, Gaby? Ya, KC. Ya Pak katanya nggak dengar dia weh. Apa itu obligat intraselular parasit? Nggak maju kami nih kalau kau nggak jawab. bakteri parasit gitu, Pak. Hah? Apa coba? Kok bakteri ini ngomongin virus kok bakteri sih? Ayo. Nur Halimah. Nur Halimah siapa nih? Nur Halimah Miram Novita. Nur Halimah 3D. Nur Halimah itu kayak nama ibu saya loh. Nur Halimah. Nur. Mana sih Nur Halimah ini? Siapa ketua kelas 3D ini? Si Sahlan ya? Sahlan mana Sahlan? Udah masuk? Sahlan? Tak ada memang si Sahlan ini. Bandel juga lama-lama. Ada yang tahu nggak deh obligat intraselular parasit? Izin menjawab, Pak. Ya. Maksudnya virus itu Pak dia nggak bisa berkembang. Maksudnya nggak bisa melakukan replikasi kalau nggak di dalam sel inangnya Pak gitu. Betul sekali, benar banget. Siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong deh? Saya Pak Nasyira Pak. Oh, benar, Nasyira dari 3A. Benar ya, jadi obligat intraselular itu dia wajib, harus ya. Dia harus. Jadi obligat itu artinya harus. Parasit itu dia tumbuh dengan memanfaatkan orang lain. Intraselular itu di dalam sel. Jadi dia hidup di dalam sel, harus hidup di dalam sel orang lain untuk bereplikasi. Kalau enggak dia nggak bakalan bisa hidup. Gitu. Terus kalau virusnya di udara-udara gini, kayak sekarang misalnya virus coronanya di udara, dia nggak hidup. Dia dalam bentuk dorman. Dalam bentuk tidur. Gitu. Kemudian si virus ini nggak punya sitoplasma, nggak punya sitosol, kemudian nggak punya organel, dan tidak punya aktivitas metabolisme. Nah, karena dia nggak punya aktivitas metabolisme, pertanyaannya, bagaimana dia melakukan replikasi DNA? Kan dia nggak punya aktivitas metabolisme, tapi kayak mana cara dia bereplikasi DNA?
Rahma Aisyah F. Saya lihat fotonya dia senyum ya di situ. Nggak capek dia senyum dari jam 9 tadi. Rahma Aisyah, Ya, Pak. apa pertanyaannya tadi jawab? Bagaimana ia melakukan replikasi DNA dengan bergabung dengan DNA manusia, Pak? DNA sel. Betul sekali. Ya. Jadi DNA-nya virus itu masuk dulu ke dalam sel inangnya. Kemudian di dalam sel inang, DNA virusnya akan masuk ke dalam DNA sel inangnya. Kemudian di dalam sel inangnya itu akan dipinjam. Dipinjam apa aja? Protein polimerase, RNA polimerase. Untuk replikasi DNA apa aja? DNA polimerase, helikase, ATPase, itu semuanya enzim-enzim itu dipinjam di dalam selnya, di dalam sel hostnya. Jadi itu punyanya si sel hostnya, sel inangnya. Dia kan cuma punya DNA aja. Makanya dia bereplikasi harus di dalam sel, karena dia nggak punya organel, dia nggak bisa melakukan metabolisme. Jadi dia metabolismenya dilakukan oleh sel inangnya, diatur oleh si virusnya. Gitu kira-kira. Oke. 2 menit lagi siap aja lah, weh. Capek. Udah nggak ini lagi. Terus slide lagi ya, weh. Aduh. Itu lagi ya. Lanjutkan. Nah, ini ya. Struktur virusnya. Nah, pertanyaannya coba kalian urutkan dari luar ke dalam. Dari luar virus, struktur dari luar virus ke dalam virus. Apa aja? Pertama yang di luar. Yang kalian tahu. Envelope. Envelope. Terus? Nukleokapsid. Nukleokapsid. Terus? Reseptor binding domain. Reseptor binding domain. Jadi dalam. Terus? Viral Genom. Jadi dia dari luar ke dalam ada envelope, nukleokapsid, reseptor binding domain, sama viral genom. Gitu. Ada yang mau revisi? Masih salah. Masih salah. Ada yang mau revisi? Siapa duluan yang di luar? Betul, Sabila. Jadi yang paling di luar adalah reseptor binding domain. Setelah itu envelope. Setelah itu setelah nukleokapsid baru viral genom. Kenapa Nurul? Jadi ini ya struktur virusnya ya. Jadi pertama ada si reseptor binding domain. Kemudian di tengah-tengahnya sini ini ada envelope. Setelah envelope ada nukleokapsid. Oh, ini yang ada nukleokapsidnya ya. Oh, no. Ini adalah yang hijau dan kuning ini adalah nukleokapsidnya. Jadi nukleokapsidnya bergabung dengan envelope-nya. Envelope-nya yang coklat. Kemudian yang tengah-tengah adalah materi. Ya. Untuk lagi kita lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada yang hijau kayak wayar-wayar, kayak tiang-tiang ini adalah reseptor binding domainnya, kemudian ada envelope, kemudian ada nukleokapsid, kemudian di dalamnya ada DNA atau RNA. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tadi kan saya udah jelaskan fungsinya envelope, fungsinya nukleokapsid dan fungsinya DNA. Sekarang fungsinya reseptor binding domain itu apa ya? Fungsinya ini itu apa? Yang hijau-hijau ini, kemudian yang abu-abu di sebelah kiri S protein ini apa fungsinya?
Apa, Dek? Kurang tepat. Benar, tapi kurang tepat. Fungsi utamanya reseptor binding domain apa? Bentar, Dek, saya kuliah. Ayo. Fungsinya reseptor binding domain. Juli Marida. Ayo Juli Marida, apa fungsinya reseptor binding domain? Alah, suaramu nggak dengar, Adik. Hah? Nggak ada suaranya. Apa fungsinya? Siapa yang tahu? Yang laki-laki lah sekali-sekali. Ayo, yang laki-laki. Danu Prabowo, Muhammad Danu Prabowo, Komting kelas 3B. Apa Danu fungsinya? Reseptor binding domain. Mana Bentar sih ya, Pak. Danu? Jangan-jangan dia udah. Pak. Ada, Pak. Ada. Nyontek. Tidak. Jadi apa fungsinya? Ayo. Ayo siapa yang tahu? Abis nih, weh. Habis ini habis. Siapa yang tahu fungsi reseptor binding domain? Apa, Umam? Nah, izin minta, Pak. Ya. Menurut saya untuk menyuntikkan materi genetik dari virusnya, Pak. Kurang tepat. Ayo. 6 menit lagi sebelum habis. Kurang tepat, ayo. Saya sambil makan ya. Belum sarapan nih saya gara-gara kalian. Enggak ada yang gara-gara siapa? Gara-gara Rian. Izin menjawab, Pak. Juli. Reseptor binding domain itu, Pak, gunanya virus untuk masuk ke dalam tubuh inang dan menempel pada tubuh inang, Pak. Kurang tepat. Ayo, lagi. Cari lagi di internet. Izin, Pak. Fungsi itu adalah untuk mengikat reseptor pada sel inang dan memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel tersebut. Kurang tepat. Izin, Pak. Iya. Untuk mengukur kondisi kadar antibodi dari waktu ke waktu, Pak. Kurang tepat. Ayo. Saya kan ini di layar saya ada fotonya Rahma ya. Rahma senyum aja dari tadi saya tengok. Agak serem saya tengok. Rahma, minggu depan kamu ganti DP lah, Rahma. Takut saya nengoknya. Baik, Pak. Bercanda, Rahma. Iya, dia senyum aja tadi. Ayo. Ayo teman-teman. 4 menit lagi ya. Tunjukkan bahwa TLM bisa. Izin, Pak. Sebagai pintu masuk untuk sel manusia. Ke dalam tubuh sel manusia. Kurang tepat. Kurang tepat. Ayo. Jalur membran sel manusia, Pak. Apa? Untuk membuka jalur membran sel manusia. Kurang tepat. Izin, Pak. Ya. Domain yaitu fragmen imunogenik pendek dari virus yang berikatan dengan urutan reseptor endogen spesifik untuk masuk ke dalam sel inang. Hampir lah. Ayo. Iya, betul. Untuk berinteraksi dengan reseptor. Betul. Tapi apa sebetulnya fungsinya? Kenapa dia harus bagaimana dia sebelum dia berinteraksi itu dia kayak mana gitu?
Ayo. 3 menit lagi, weh. Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar ataupun dari dalam. Aduh, dikit lagi. Ayo, dikit lagi. Aduh. Ayo. Ayo, cepat, weh. Izin, Kalau kalian kalau ada yang nggak bisa jawab, saya tambahin waktunya 10 menit untuk kuliah. Izin, Pak. Ya. Fungsinya itu, Pak, sebagai sensor, Pak. Betul, tapi sensor terhadap apa? Sensor terhadap sel manusia, Pak. Kurang tepat. Sitoplasma. Salah, lebih salah lagi. Itu plasma di dalam sel. Ayo. Antibody, Pak. Antibody salah. Ayo, weh. 2 menit Protein lagi. bukan, Pak? Hah? Protein. Apa? Protein, Pak. Protein. Betul, tapi masih kurang nggak sesuai gitu. Ayo apa? Tahu lah, Pak. Sebagai Masa bentuk adaptasinya, 200 orang ada yang tahu apa? Apa? sebagai bentuk adaptasinya ke sel inangnya. Aduh, lebih lari-lari lagi nih. Ayo 200 orang loh melawan 1 orang. Ayo, udahlah, udah 10.39. Nggak usah saya jawab lah ya. Kalian cari lah di internet apa fungsinya. Janganlah, Pak. Tadi kan saya bilang di awal. Pak. Tadi kan udah saya. Iya. Dicari juga. Oke. Tadi kan saya udah bilang di awal. Ingat nggak? Kenapa sih corona itu masuknya ke dalam paru-paru? Kenapa dia menginfeksinya cuma selnya sel paru-paru, bukan sel mata, sel kulit, sel tulang, sel darah. Bukan sel itu semua, tapi sel paru-paru. Kenapa? Karena fungsinya reseptor binding domain tadi fungsinya benar, sensor terhadap sel host, sel inangnya. Jadi dia itu tahapan pertama kali si virusnya masuk ke dalam selnya itu dia mengenali dulu sel hostnya. Kalau dia nggak cocok dengan sel hostnya, dia nggak bisa masuk. Nah, itu dia fungsinya reseptor binding domain. Jadi nggak usah ribet pikirnya kan. Jadi mereka kenalan dulu. Jadi dia kayak tangan gitu loh, tangannya sel sama tangannya virus. Salaman orang tua. Oh, aku boleh masuk? Boleh, silakan masuk. Masuklah dia. Ya, di reseptor binding domain tadi fungsinya adalah sebagai reseptor terhadap sel hostnya. Barulah dia setelah mengenali, baru dia nempel. Baru tadi benar fungsinya. Reseptornya sebagai tempat penempelan virus dan sebagai bagian dari virus yang menempel pada sel host. Betul. Tuh ya, jadi dia mengenali dulu baru dia menempel. Setelah dia menempel baru dia memasukkan materi genetiknya. Dari mana? Dari reseptor juga. Jadi urutannya gitu. Pertama untuk mengenali, yang kedua untuk menempel, yang ketiga untuk memasukkan materi genetik. Oke, selesai kuliah kita hari ini 10.41. Hari ini kalian masih kalah sama saya. Dari 200 orang dibanding dengan 1 orang. Belum ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Yang terakhir, tadi yang awal-awal bagus. Saya terima kasih sekali walaupun daring teman-teman masih semangat untuk kuliah. Pertahankan semangatnya. Ingat, UKOM tidak bisa dibeli dengan tangisan mahasiswa. Bisanya itu dengan pengetahuan mahasiswa. Ya, jadi selamat habis ini mata kuliah selanjutnya ya. Selamat belajar lagi adik-adik semuanya. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada kuliah saya. Jangan lupa laporannya dicatat setiap hari ya, ketua kelas. Nanti jadi nilai untuk saya. Terima kasih adik-adik. Nanti materinya saya bagikan, RPS-nya saya bagikan. Minggu depan kita masuk lagi di jam 9. Masih sama saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat siang. Sore. Siang, Pak. Pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Foto jangan lupa. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama.
Saya live ya. Ya Pak, jangan lupa makan Pak. Thank you, Pak.